Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Tarekat Tijaniyah yang mempunyai beberapa subbab seperti sejarah Tarekat Tijaniyah, perkembangan Tarekat Tijaniyah, dan juga amalan Tarekat Tijaniyah. Yang pertama adalah sejarah Tarekat Tijaniyah. Pelopor dari Tarekat Tijaniyah adalah Syekh Ahmad Tijani yang lahir pada hari Kamis 30 Syawal tahun 1150 Hijriah di Ain Mahdi atau Madawi, Syahara Timur Maroko. Saat umur 7 tahun, Syekh Tijani sudah hafal Al-Quran dan ilmu agama lainnya seperti ilmu usul furuk dan adab. Ketika umurnya menginjak dewasa, beliau sudah bisa mengajarkan ilmu-ilmu tersebut kepada orang lain. Menginjak umur 21 tahun, Syekh Tijani mulai masuk dalam dunia sufi. Ketertarikannya dalam ilmu tasawuf membuat Syekh Tijani melakukan trip menuju Fez, Maroko. Selama mendalami ilmu tasawuf tersebut, Syekh Tijani mengikuti atau belajar dalam tarekat Qadiriyah di Fez. Tarekat Khalwatiyah, selanjutnya ada tarekat Nasyariyah dan tarekat Ahmad bin Al-Habib Muhammad. Selain singgah di Fez, Syekh Tijani juga singgah di kota-kota lain seperti Aljazair, Kairo, Mekah, dan Madinah. Dalam perjalanannya, Syekh Tijani juga bertemu dengan Syekh Mahmud Al-Kurdi Khalwatiyah dan Syekh Abdul Karim Samaniyah, di mana semua tokoh dan tarekat tersebut berperan besar dalam keterlibatan Syekh Tijani dalam gerakan tarekatnya. Selama hidupnya, Syekh Tijani sering melakukan ziarah kubur, silaturahmi kepada para ulama dan juga pada para wali Allah yang ada pada zamannya, sehingga Syekh Tijani memiliki hubungan batin dengan para wali. Setelah melakukan perjalanan panjang, Syekh Tijani memperoleh ijazah dari guru-gurunya dan mengamalkannya dalam bentuk wirid-wirid disertai dengan memperbanyak sholat, syaum yaitu puasa, uslah mengasingkan diri, dan menginjak umur 46 tahun, Syekh Tijani banyak mengalami khosaf, penyingkapan akan rahasia-rahasia Allah. Syekh Tijani mendapatkan wirid khusus dari Rasulullah SAW ketika dalam keadaan terjaga atau sadar yang berisi perintah yaitu berupa istighfar, sholawat, dan kalimat tahlil. Peristiwa tersebut dalam riwayah dikenal dengan Al-Fatuh Akbar yang memiliki 3 perintah. Yang pertama, meninggalkan semua wirid-wirid dan zikir yang diamalkan oleh Syekh Tijani pada waktu itu, dengan sabda Rasulullah SAW kepada Syekh Tijani, "Tidak ada karunia bagi seorang makhluk pun dari guru-guru tarekat atas kamu. Akulah wasitoh, yaitu perantaramu, dan akulah pembimbingmu yang sebenar-benarnya." Kedua, ditalkin wirid istighfar sebanyak 100 kali dan sholawat sebanyak 100 kali. Kemudian oleh Rasulullah ditambahi hailala la ilaha illallah sebanyak 100 kali. Wirid tersebut menjadi cikal bakal dalam tarekat Tijaniyah yang dinamakan wirid lazim oleh jamaah tarekat Tijaniyah. Dan yang ketiga, mentalkin zikir-zikir tersebut kepada umat Islam yang berminat, sekalipun ia berdosa, di mana dalam wirid tersebut menjamin bahwa dengan mengamalkan wirid tersebut dan melakukan pengampunan dosa akan mati husnul khotimah dan masuk surga tanpa hisab dan siksa. Dan subbab pembahasan selanjutnya adalah perkembangan tarekat Tijaniyah. Tarekat Tijaniyah menyebar ke berbagai wilayah dunia dalam kurun waktu yang singkat. Dari Maroko menyebar ke berbagai wilayah di benua Afrika, antara lain di Tunisia, Libya, Sudan, Mesir, dan Nigeria. Bahkan hingga Senegal, Afrika Selatan, Ghana, Mauritania, Mali, Pantai Gading, dan Burkina Faso tidak berhenti di benua Afrika. Tarekat ini pun menyebar di benua Eropa, utamanya di Albania dan Turki, di Asia termasuk Indonesia hingga Amerika. Salah satu negara di benua Afrika yang menyambut baik kehadiran tarekat Tijaniyah adalah Senegal. 30% umat di negara itu merupakan jamaah tarekat ini. Pada abad 19, tarekat Tijaniyah dibawa ke Senegal oleh Syekh Al-Hajj Umar bin Said Al-Futi Al-Turki dari 1796 sampai 1864, yang lebih dikenal dengan nama Hajj Umar Tal.
Ia menulis buku kitab Rimah Hizib Al-Harim A'lan Nuhur Hid Ar-Rahim. Menurut Zakaria, kitab tersebut merupakan kitab terpenting kedua setelah kitab Jawahir Al-Ma'ani karya Syekh Ahmad Tijani. Masih di perkembangan tarekat Tijaniyah masuk ke Albania hampir bersamaan dengan masuknya tarekat ini ke Indonesia, yakni sekitar tahun 1920-an. Ulama yang membawa dan mengembangkan tarekat Tijaniyah di Albania adalah Syekh Haji Shah Muhammad Saban Effendi Dumnori dari 1868 hingga 1934. Syekh Syaban dikenal sebagai ulama ahli tauhid dan tasawuf di kalangan ulama dan para imam di kota Shkodra di Albania Utara. Setelah mengetahui perkembangan tarekat Tijaniyah, mari kita berpindah ke amalan tarekat Tijaniyah. Ada 3 amalan tarekat Tijaniyah. Yang pertama adalah wirid lazimah, yang kedua adalah wirid wadifah, yang ketiga adalah wirid hayalala. Yang pertama, wirid lazimah. Wirid ini terdiri dari 3 lafaz, yaitu pertama, istighfar berupa ucapan astagfirullah sebanyak 100 kali. Kedua, sholawat fatih sebanyak 100 kali. Akan tetapi boleh dilakukan dengan rincian 10 kali dengan sholawat al-fatih, 90 kali dengan sholawat lainnya seperti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketiga, lafaz atau kalimat tahlil yaitu la ilaha illallah juga diucapkan sebanyak 100 kali. Zikir lazimah ini merupakan zikir yang wajib dibaca dalam tarekat Tijaniyah dengan pelaksanaannya sebanyak 2 kali dalam 1 hari secara munfarid, tidak berjamaah, dan pembacanya tidak dikeraskan. Waktu untuk melaksanakannya yaitu pertama, setelah sholat subuh dengan rentan waktu sebelum zuhur yaitu waktu duha. Kedua, setelah sholat asyar dengan rentan waktu sampai habis waktu sholat isya. Jika zikir lazimah ini tidak dilakukan dengan alasan uzur, maka para ikhwan atau pengikut wajib mengqadanya. Yang kedua adalah wirid wadifah. Wirid ini dilakukan sesudah sholat isya atau ba'da sholat maghrib. Dibaca dengan jahar dan berjamaah. Wajib dilaksanakan, jika terlewat wajib diqada. Wirid wadifah terdiri dari istighfar wadifah yaitu astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum sebanyak 30 kali. Sholawat fatih 50 kali. Kalimat ikhlas tahlil 100 kali dan sholawat jaharatul kamal 12 kali. Itu yang umum diamalkan di mayoritas negara. Sedangkan di sebagian daerah Sahara Timur yaitu istighfar wirid 100 kali, sholawat fatih 100 kali, kalimat ikhlas 200 kali, dan sholawat jaharatul kamal 12 kali. Dan yang ketiga adalah wirid hayalala. Dilaksanakan setiap hari Jumat ba'da sholat asar sampai tenggelam matahari atau maghrib, baik secara munfarid atau berjamaah. Sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Namun jika terlewat tidak perlu diqada. Wirid hayalala rukunnya 1, yakni membaca kalimatul ikhlas sebanyak minimal 1000 kali. Itulah tadi penjelasan tentang sejarah tarekat Tijaniyah, perkembangan tarekat Tijaniyah, dan amalan tarekat Tijaniyah. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.